Halo, selamat siang rekan FB. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang mengatakan COVID itu suatu penyakit aib. Ada yang mengatakan penyakit COVID ini harus dijauhi, seperti dikucilkan. Nah, ini informasi buat teman-teman yang punya tetangga yang terkena COVID-19, yang terpapar COVID-19, silakan bantu. Bahwasanya, kenapa kita bilang bantu? COVID ini bukan penyakit aib. COVID ini mendunia. Dan kita sebagai yang sehat, wajib membantu kawan kita yang terpapar COVID-19. Nah, bukan dijauhi sama sekali, tidak boleh. Dan bukan dikucilkan. Tidak ada pengertian begitu kena COVID kucilkan. Salah. Kita sesama bangsa Indonesia, begitu melihat tetangga sakit, kitalah keluarga terdekatnya untuk menolong. Tentu dengan protokol kesehatan kalau untuk COVID. Seperti kayak saya terkena terpapar virus COVID-19. Saya penciuman tidak hilang, indera perasa tidak hilang, sama dengan istri. Semuanya kami rasakan enak semua. Semuanya kami cium terasa semua. Ciuman itu minyak kayu putih. Saat beol pun tercium itu baunya. Nah, jadi kita jujur. Kita baru kontak dengan keluarga kita yang terkena COVID. Kita sampaikan ke pihak rumah sakit atau puskesmas. Pak, saya baru kontak sama keluarga saya yang kena COVID. Ini supaya kita tahu ya, kita yang kena, yang begitu kita tahu ada salah satu keluarga kita kena COVID dan kita terpapar, kita nggak boleh nutupin, kita lapor ke puskesmas. Biar kita di swab. Nah, setelah kita di swab, tentukan apakah hasilnya negatif atau positif. Kalau seandainya kita positif dan kita tidak ada gejala dan hanya demam-demam saja atau tidak ada gejala sama sekali seperti saya, silakan mau pilih isolasi mandiri kah atau isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi saya anjurkan isolasi yang disiapkan pemerintah. Karena kenapa? Kalau isolasi mandiri, terkadang pihak RT tidak tahu ini bagaimana cara memantau warga yang melakukan isolasi mandiri. Dan bagaimana tanggapan warga sekitar kalau begitu ada tetangganya isolasi mandiri. Kita sekarang ini banyak dihantui. Begitu lihat, wah ini isolasi mandiri, ini COVID. Nah, tetangga itu nggak boleh, langsung tetangga itu dikucilkan, langsung tetangga itu dijauhkan. Tidak seperti itu. Saya prihatin melihat sifat-sifat warga seperti itu nantinya. Dan saya akan, kalau ada warga yang seperti itu, saya akan tegur langsung. Walaupun saya bukan pejabat negara dan saya bukan pejabat RT, tapi saya akan bilang, COVID itu cara penyembuhannya kita sama-sama. Dan cara menyembuhkannya itu bukan dengan obat, tapi dengan menaikkan imun kita. Tentu dengan multivitamin yang harus kita pasok, yang harus kita konsumsi. Jadi siapapun yang kena penyakit COVID-19, yuk sama-sama jaga protokol kesehatan. Yuk sama-sama jujur dengan pihak medis. Dan jangan takut memakai fasilitas pemerintah untuk isolasi. Karena di sini pemerintah sudah menyiapkan tempat isolasi yang sangat bagus. Dan saya bilangkan ini layak, sangat layak sekali, ibarat seperti kita di hotel. Nih makan siang kita udah diantar ini. Ya, makan siang. Nah, ini dari Barokah. Setiap pagi kita dikasih susu.
sebuah brand. Ini kebetulan dapat kiriman lagi nih. Nah, ini setiap pagi kita minum satu orang satu, karena saya berdua sama istri dapat 2. Nah, di sini selain penyakit COVID, seandainya kita ada penyakit lain, kayak saya kena asam urat karena makan kacang-kacangan, ya saya bilang sama tim dokter di sini, Karena menunya banyak kacang-kacangan. karena menu banyak kacang-kacangan, saya bilang, dok, saya kena asam urat ini karena menu makanannya banyak kacang-kacangan. Ya Pak, kita akan siapkan obatnya. Dan kita tidak beli, Malah semua kita gratis. Kita diobati apa gejala kita saat kita melakukan isolasi di fasilitas pemerintah. ruangan AC. Kita ruangan AC, makan kita terjaga, kesehatan kita terjaga, tidur di spring bed. Senam pagi, sebelum senam kita dicek kesehatannya, cek darah, cek oksigen di dalam tubuh. Dan pagi bangun tidur kita harus cek dulu suhu tubuh yang udah disiapkan. Di kamar. Ini dia, siapkan di kamar. Jadi teman-teman yang baru terpapar COVID-19 dan bingung mencari tempat isolasi, silakan. Di Pekanbaru salah satunya ada Balai Diklat Bapelkes Panam, dan khusus untuk warga Delima ini jangan takut diisolasi di fasilitas Bapelkes. Jangan isolasi mandiri kalau kita tidak tahu caranya. Karena kita kalau isolasi mandiri, kita belum tahu kita udah sehat atau tidaknya. Tapi kalau di sini, kita udah jelas, kita tahu bahwa dokter akan memberikan vitamin untuk meningkatkan imun kita. Apa yang vitaminnya? Sebanyak ini, obat saya ada berapa nih? 1, 2. Nah, ini obat asam urat ini. Nah, ini obat asam urat. Karena makanannya banyak kacang-kacangan, ya udah saya makan. Dan ini sobat mah untuk mengalas supaya saat minum obat asam urat tidak sakit mah. Ini vitamin. Vitamin 2 ini ada yang 2 kali 1, berarti 1 hari 2 kali. Ini ada yang 1 hari 1 kali. Saat pagi minumnya. Nah, kalau kita di rumah, kita nggak tahu nih mau mendapatkannya di mana. Dan puskesmas juga lamban terkadang untuk ini, untuk mengirim obat ke rumah kita. Jadi teman-teman yang mendengarkan secara langsung ini, saya sebagai ketua sahabat UMKM menghimbau kalau ada keluarganya yang terkena COVID, terpapar COVID-19, jangan dikucilkan, bantu mereka cari solusi untuk isolasi di mana tempat mereka isolasi. Jangan sampai mereka isolasi di rumah, karena kenapa? Kalau kita isolasi di rumah, kita nggak tahu bagaimana caranya dan obat apa yang harus kita minum, vitamin apa yang harus kita minum biar cepat sehat. Jadi kita siapkan, pemerintah udah menyiapkan tempat isolasi, dan ini terbuka untuk umum. Silakan nikmati fasilitas pemerintah yang udah disiapkan. Sayang dong pas fasilitas pemerintah disiapkan tidak dipakai, kita udah bayar pajak. Inilah saatnya kita menikmati fasilitas pemerintah. Saat-saat seperti inilah. Untuk kawan-kawan, khususnya nih Delima, jangan takut diisolasi di tempat yang udah disiapkan pemerintah, karena pemerintah tahu SOP-nya untuk tempat isolasi itu bagaimana. Tapi kalau kita isolasi di rumah, kita nggak tahu bagaimana SOP kesehatannya, kita nggak tahu. Dan kita kasihan nanti keluarga yang lain, harus ngantar ini, ngantar itu, makan ini, makan itu. Kalau di sini tidak.
kita udah disiapkan di sini semuanya. Kayak susu ini pagi udah diantarkan. Makan siang kita udah diantarkan. Sarapan pagi kita diantarkan. Sore kita dikasih snack, malam kita dikasih makan lagi. Jadi silakan teman-teman, kalau memang mau isolasi mandiri, kalau memang baru swab, kalau seandainya swabnya di Puskesmas, silakan kasih tahu pihak Puskesmas, saya minta di Bapelkes. Karena masih banyak tempat yang kosong. Hari ini di Bapelkes itu ada 7 orang yang pulang karena udah sembuh. Nah, kalau saya baru 4 hari kita ya. Udah 5 hari. Udah 5 hari dari tanggal 15 ya. Dari tanggal 15 sekarang tanggal berapa? 20. Nah, kita udah 5 hari perhitungan isolasi itu dari mulai tanggal kita swab. Nah, ini supaya tahu nih kawan-kawan ini. Dari mulai tanggal kita swab, kami swab tanggal 15, hasil tanggal 16. 16 hasil saya langsung saya minta isolasi yang disiapkan pemerintah di Bapelkes. Tanggal 17 nyusul istri saya masuk karena baru keluar hasil swabnya. Kita nggak ragu, kita nggak takut. Saya langsung telepon ke Puskesmas, Bu, di mana tempat isolasi yang pemerintah siapkan? Bapak mau di Bapelkes? Oke, saya langsung ke sana. Saya pakai kendaraan sendiri, langsung ke sini. Kendaraan saya titip sama security untuk dibawa pulang lagi. Saya masuk, saya lihat apa yang ada di sini yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi syukur alhamdulillah semuanya ada, AC, tempat tidur spring bed. Malahan kami dibilang sekarang ini sama dokter kami bulan madu yang kedua ini. Karena suami istri masuk isolasi. Kalau Anda kata ada keluarga, boleh berdua. keluarga. Nah, kalau dia misalnya satu keluarga tuh ada 4 atau 3, boleh satu ruangan, boleh satu kamar, silakan minta. Kalau memang tidak dikasih satu kamar, kita akan bantu koordinasinya dengan pihak Bapelkes. Sekian info dari Bapelkes. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Salam sehat COVID-19.